Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-27. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini Anda mengalami sukacita dalam doa-doa pujian, dalam penyembahan, tapi juga dalam beramal kasih. Saudara, semoga juga pada hari Minggu ini sukacita itu menjadi bagian dari milik Anda, dan semoga itu juga menjadi suatu ungkapan bahwa Allah tetap setia dan mengasihi kita sekalian. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43 tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dikatakan di sini bahwa Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan tentang bangsa Israel sebagai kebun anggur Tuhan. Dikatakan bahwa ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba waktunya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil itu. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya dan mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan juga mereka melempar yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan menyuruh hamba-hamba yang lain lagi, tetapi mereka diperlakukan sama seperti sebelumnya. Akhirnya ia menyuruh anaknya sendiri, pikirnya ahli warisku pasti mereka segani. Tapi justru ketika mereka melihat bahwa ini ahli warisnya, maka mereka membunuh dia, menangkapnya, melemparkannya ke luar kebun anggur dan membunuh dia. Dan dia bertanya kepada mereka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau bangsa Yahudi mengatakan bahwa ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dan Yesus mengatakan tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan itulah perbuatan Tuhan, suatu hal yang ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara terkasih, ada hal penting di sini untuk kita sekalian untuk mencoba menangkap makna dari perumpamaan ini, bahwa Tuhan itu ini adalah satu alegori. Tuhan itu adalah Allah sendiri, dan kebun anggur itu tidak lain adalah bangsa yang terpilih. Dan bangsa terpilih yaitu Israel. Hamba-hamba itu ialah para nabi, dan anaknya itu ialah Yesus yang dibunuh di luar tembok Yerusalem. Dan penggarap-penggarap itu adalah orang-orang Yahudi, dan kemudian mereka tidak mendapatkan bagiannya, tapi mereka kemudian tuan tanah itu, Allah kemudian memberikan kebun anggur itu kepada bangsa-bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Perumpamaan ini memberikan gambaran tentang kerajaan Allah yang ditawarkan, atau keselamatan yang ditawarkan pertama-tama kepada orang Israel, bangsa terpilih Allah, tapi kemudian mereka menyia-nyiakan kesempatan atau rahmat ini, dan keselamatan itu kemudian diperluas, diberikan kepada bangsa-bangsa lain sampai dengan kita saat ini. Kita patut bersyukur bahwa tawaran keselamatan itu juga diberikan kepada kita sekalian
Dan lewat pembaptisan kita telah menerima jaminan untuk memperoleh keselamatan itu. Sekarang sebagai penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan, tentunya kita berusaha untuk memanfaatkan rahmat yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan rahmat Allah itu yang sudah kita terima, dan mari kita hasilkan buah dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Rahmat yang sudah Tuhan berikan, meskipun dengan keterbatasan dan kerapuhan yang kita miliki, semoga komitmen kita untuk tetap memperbaharui diri dalam menghasilkan buah-buah kerajaan Allah sungguh-sungguh menjadi suatu jalan untuk keselamatan bagi kita dalam menuju kepada masa depan, pada keselamatan yang abadi itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk bersyukur atas tawaran keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke atas kami agar kami Kau mampukan dalam melaksanakan, dalam melakukan karya-karya cinta kasih yang menjadi jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami menghasilkan buah-buah kerajaan Allah yang berguna bagi keselamatan kami maupun keselamatan semakin banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.